Shalom sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia hari ini sedang sibuk mengukur nilai manusia dari kelayakan. Di tempat kerja, nilai kamu ditentukan dari performa. Di media sosial, nilai kamu ditentukan dari tampilan dan pencapaian. Bahkan di gereja, kita kadang berpikir, Tuhan pasti sayang kalau aku hidup benar. Tuhan pasti dengar kalau aku rajin pelayanan. Tapi bagaimana kalau hidupmu lagi gagal? Bagaimana kalau kamu jatuh dalam dosa yang sama lagi dan lagi? Apakah kasih Tuhan berhenti di situ? Sahabat, kabar baik Injil hari ini datang dari Roma pasal 5. Kita disayang bukan karena layak, tapi karena kasih Allah lebih besar dari kelayakan kita. Hari ini kita akan belajar bahwa kasih Kristus tidak reaktif terhadap kelayakan, tetapi aktif mencintai yang tidak layak. Dan dari kasih yang luar biasa itu lahir kebenaran teologis yang mengubah cara kita melihat diri dan Tuhan. Roma pasal 5 ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang hidup di tengah sistem sosial yang keras. Budaya Romawi menilai kasih dari kelayakan. Siapa yang patuh, baik, dan berharga secara sosial, dialah yang pantas dikasihi. Tapi Rasul Paulus menulis sesuatu yang mengguncang paradigma dunia Romawi saat itu, bahwa Kristus mati bagi orang berdosa ketika mereka masih lemah, dan Kristus mati bagi kita ketika kita masih musuh Allah. Kata Yunani dikaio tentes berarti dinyatakan benar, bukan karena usaha kita, tapi karena deklarasi kasih Allah. Kata asteon berarti tak berdaya, powerless. Artinya manusia tidak hanya berdosa, tapi tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Dan kata eti ketika kita masih berdosa, artinya menunjukkan waktu yang menegaskan kasih Kristus mendahului pertobatan kita. Kristus mencintai kita lebih dahulu. Roma pasal 5 menunjukkan 3 hal penting. Yang pertama, pembenaran itu anugerah, bukan hasil usaha. Kedua, kasih Allah itu aktif, bukan reaktif. Ketiga, damai dengan Allah itu menghasilkan hidup yang penuh harapan. Mari kita gali satu persatu. Yang pertama, dibenarkan oleh anugerah, bukan hasil usaha. Rasul Paulus berkata, kita hidup dalam damai dengan Allah karena telah dibenarkan oleh iman. Kata dibenarkan berarti Allah melihat kita bukan dari dosa, tapi dari kebenaran Kristus yang menutupi kita. Dunia bilang, kamu baru pantas dikasihi kalau kamu berhasil. Tetapi Allah bilang, kamu dikasihi dulu supaya kamu bisa bangkit. Kasih Allah bukan upah dari prestasi,
tapi anugerah bagi yang gagal. Dan itu memberi damai sejati, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita diterima. Sahabat, jangan ukur kasih Allah dari performamu hari ini. Allah tidak berubah karena kegagalanmu. Allah tetap memanggilmu anak. Yang kedua, kasih Allah aktif, bukan reaktif. Di budaya Romawi, kasih hanya diberikan pada yang pantas. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya tanpa menunggu kita berubah. Inilah cinta yang tidak menunggu alasan. Cinta yang menciptakan alasan. Yesus mati bukan karena kita layak diselamatkan, tetapi supaya kita menjadi layak untuk diselamatkan. Sahabat, saat kamu merasa gagal, jangan mundur dari Tuhan. Justru di titik terlemah, kasih Kristus paling nyata bekerja. Ia tidak menunggu kamu siap. Ia datang karena kamu tidak akan pernah siap tanpa kasih-Nya. Yang ketiga, damai dengan Allah melahirkan harapan baru. Kasih yang tidak bersyarat bukan hanya mengampuni, tapi juga memperbaharui. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Artinya, kita bukan sekedar tahu Allah mengasihi kita. Kita mengalami kasih itu secara pribadi. Dari musuh jadi sahabat, dari rasa malu jadi harapan, dari hidup tanpa arah jadi hidup yang punya tujuan. Sahabat, kasih Allah yang tidak bergantung kelayakan mengubah cara hidup kita. Kita tak lagi melayani untuk diterima, tapi melayani karena sudah diterima. Jadi sahabatku, di tengah dunia yang mengukur segalanya dari kinerja, Injil datang membawa kabar yang menenangkan. Kamu disayang bukan karena layak. Kasih Kristus tidak menunggu kamu sempurna. Dia datang saat kamu jatuh. Dia mendekat saat kamu menjauh. Dan Dia tetap setia bahkan ketika kamu gagal percaya. Di tengah tekanan kerja, pencitraan sosial, dan luka batin, biarkan kasih Kristus menjadi dasar identitasmu. Kamu tidak harus membuktikan diri untuk dicintai, karena di mata Tuhan, kamu sudah cukup. Sebuah quote inspiratif berbunyi, "Kasih dunia menunggu kamu layak. Kasih Kristus datang justru ketika kamu tidak layak. Karena itu, kamu bukan dicintai karena sempurna. Kamu menjadi sempurna karena dicintai." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu tidak menunggu kami layak. Engkau mencintai kami di saat kami gagal. Engkau menebus kami di saat kami lemah. Ajarlah kami hidup dalam kasih yang memulihkan, bukan dalam rasa takut atau tuntutan diri,
Biarlah kami melayani bukan untuk diterima, tapi karena kami sudah diterima sepenuhnya oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.